Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wa din. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله Sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd ya ayyuhal hadirin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim fayattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan pada Allah SWT untuk menjaga dalam mengarungi kehidupan di dunia sampai akhirat. Wujud penguatan ketakwaan ini adalah dengan menguatkan komitmen dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di antara perintah Allah adalah senantiasa menjaga diri dari siksa api neraka, bagaimana ditegaskan oleh Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam ayat ini kita diingatkan untuk bukan hanya menyelamatkan diri dari neraka, namun juga keluarga, termasuk anak-anak kita. Oleh karena itu, penting bagi kita selaku orang tua untuk membekali anak-anak dengan bekal yang baik dan bermanfaat, dan menjadikan mereka generasi yang tangguh dalam mengarungi kehidupan. Kita tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah, terutama dalam menghadapi kehidupan kompleks di era modern saat ini. Kita harus merasa khawatir jika keturunan kita tersesat dalam era digital saat ini yang bisa menghantarkan mereka gagal membangun peradaban mulia. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim fayattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Hendaklah mereka takut orang-orang yang seandainya meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadapnya, maka bertakwalah pada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Quran surat An-Nisa ayat 9. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah.
digital yang serba cepat dan penuh perubahan ini, anak-anak kita menghadapi berbagai tantangan baru yang tidak pernah dihadapi oleh generasi kita. Kemudahan akses informasi, derasnya arus teknologi, dan terbukanya ruang global menuntut mereka untuk memiliki 3 fondasi yang kuat, yakni ilmu, akhlak, dan keterampilan. Tanpa penguatan pada 3 hal ini, generasi muda akan mudah terombang-ambing oleh arus globalisasi dan kehilangan arah. Pertama, ilmu pengetahuan merupakan kunci utama untuk membuka pintu kemajuan. Melalui ilmu, generasi muda dapat menemukan kemudahan dalam hidup dan memahami dunia dengan lebih luas. Bukan hanya urusan dunia, urusan akhirat pun harus bermodal ilmu. Bagaimana sabda Muhammadin Rasulullah SAW, man arada dunya fa'alaihi bil wa man arada al-akhirah akhiraha fa'alaihi bil wa man aradahuma fa'alaihi bil. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Namun penting diingat bahwa ilmu yang dipelajari harus bersumber dari tempat yang jelas dan terpercaya. Dalam konteks ilmu agama, kebenaran suatu ilmu harus ditelusuri hingga sanadnya bersambung kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ilmu agama yang tidak bersumber dari guru yang jelas atau sanad yang sahih dapat menjerumuskan seseorang pada kesesatan, bahkan memunculkan pemikiran yang radikal dan ekstrem. Pemahaman agama yang salah inilah yang seringkali menjadi akar munculnya tindakan kekerasan dan terorisme. Demikian pula dengan ilmu-ilmu umum seperti ilmu komputer, ilmu teknologi, atau komunikasi. Generasi muda harus diarahkan agar menggunakan pengetahuan tersebut untuk kemaslahatan umat dan kemajuan bangsa, bukan untuk hal-hal destruktif seperti peretasan, penyebaran hoak, ujaran kebencian, atau kegiatan dasar negatif di dunia maya. Ilmu seharusnya menjadi alat untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Kedua, penguatan akhlak. Penguatan akhlak di tengah derasnya arus informasi dan kemudahan teknologi. Penguatan akhlak menjadi sangat penting. Generasi muda saat ini hidup dalam situasi yang penuh godaan digital, konten hiburan, media sosial, dan berbagai informasi tanpa batas yang mudah diakses hanya melalui gawai. Jika tidak dibentengi dengan akhlak yang kuat, mereka mudah terpengaruh, kehilangan kontrol diri, dan terbentuk menjadi pribadi yang rapuh secara mental. Generasi muda kita harus dilatih untuk memiliki mental yang tangguh, tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, serta mampu mengendalikan diri di tengah segala bentuk kemudahan yang disuguhkan teknologi. Selain itu, nilai-nilai etika, sopan santun, rasa hormat kepada orang tua,
rasa hormat kepada guru dan sesama teman harus terus dijaga. Akhlak yang mulia adalah fondasi untuk membangun peradaban yang luhur. Tanpa akhlak, ilmu dan teknologi justru dapat menjadi bumerang yang merusak kehidupan manusia. Pepatah Arab menyebutkan al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Yang ketiga, penguatan keterampilan. Selain ilmu dan akhlak, aspek keterampilan juga perlu diperkuat. Dunia kerja di masa depan akan sangat kompetitif dan menuntut generasi muda untuk memiliki kemampuan praktis sesuai dengan minat dan potensi yang ia miliki. Setiap anak memiliki bakat dan keunikan masing-masing, sehingga pendidikan dan pembinaan seharusnya membantu mereka menggali dan mengembangkan potensi tersebut secara maksimal. Keterampilan bukan hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan beradaptasi dengan perubahan. Dengan keterampilan yang baik, generasi muda akan menjadi pribadi yang kuat secara ekonomi, tangguh secara fisik, dan siap menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, masyarakat muslimin rahimakumullah, kita sebagai orang tua, mari kita latih ketangguhan anak-anak kita, ketangguhan generasi kita. Orang tua tidak boleh memanjakan anak secara berlebihan atau membela kesalahan mereka tanpa memberi pembinaan yang bijak. Sikap seperti itu justru akan melahirkan generasi yang lemah, tidak tangguh, dan mudah menyerah pada keadaan. Sebaliknya, anak perlu dilatih untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, menghadapi konsekuensi dari tindakannya, dan belajar dari setiap kesalahan agar tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan siap menghadapi kehidupan yang nyata. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan dalam mendidik anak-anak kita, mendidik murid-murid kita, generasi kita, dan semoga kita dianugerahi oleh Allah keturunan generasi yang kuat dalam ilmu, akhlak, dan keterampilan. Amin Allahumma amin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum bilawatan. Inna rasyamul alim. Aqulu qali hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat. Fastaghfirullah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa rabbi warham wa anta khairur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa Muhammad wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أمرنا بالإلحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتقوا الله ما استطعتم
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إننا نعوذ بك من الحن والحسن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا ظلمنا أنفسنا ولن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وتلاميذنا يا الله قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله وادخلنا جنة مع برار عزيز وغفار يا رب العالمين أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور السلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فادعوه يذكركم وادعوه يستجب لكم ولا ذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة